Lalu bagaimana caranya investor awam ini mengetahui dan juga menghindari kalau nih kita terlibat saham gorengan? Sudah bergabung melalui Zoom Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan. Selamat pagi Bang Alfred. Nah ini untuk orang awam nih, mau mengelola sendiri atau dikelola oleh orang lain? Tahu dari mana sih kita untuk mengetahui ini saham gorengan atau bukan? Ya, kalau untuk mengetahui mana yang saham gorengan, yang pertama tadi dari definisi gorengan ini memang lebih melekat kepada volatilitas pergerakan harga sahamnya. Artinya ketika volatilitas atau pergerakan harga sahamnya tidak inline dengan fundamental atau tidak inline dengan informasi dari perusahaan, maka bisa dikatakan ini sudah masuk ke dalam kategori tadi dialamatkan adalah saham-saham yang gorengan. Jadi kalau dibilang bagaimana mengetahuinya, tinggal kita lihat. Kalau sahamnya memang sudah bergerak unusual ya, seperti yang kadang-kadang sudah sering diinformasikan oleh pihak regulator. Dan kalau kita lihat tadi fundamental atau beritanya tidak mendukung, tapi dia terus bergerak volatile, bahwa ini yang masuk kategori. Apalagi kalau bicara volatilitasnya, volatilitas kenaikan. Jadi kita banyak jumpai itu untuk beberapa saham IPO yang sudah IPO dalam 1-2 tahun terakhir yang memang naiknya bisa dibilang kita kategorikan irasional. Irasional karena pergerakannya tidak mencerminkan apa informasi yang ada atau yang disampaikan oleh emiten tersebut ke publik. Itu yang memang sudah masuk kategori saham gorengan. Kalau gitu saham lapis 2 dan lapis 3 ini biasanya paling berpotensi nggak sih Bang? Karena kan kapitalisasi yang tidak terlalu besar ya, itu paling berpotensi nggak? Iya, karena faktor kapitalisasi menjadi faktor utama apakah saham itu bisa digoreng, karena memang dengan size yang lebih kecil, kemampuan untuk beberapa pihak untuk melakukan cornering atau gorengan itu bisa dilakukan, maka mau tidak mau saham-saham second liner dan third liner yang memang kapitalisasinya tidak terlalu kecil, hampir kebanyakan memang menjadi target atau dijadikan objek untuk tindakan gorengan tadi atau cornering tadi. Bang Alfred beberapa kali bilang soal fundamental. Nah, kita mundur sejenak ke mungkin seminggu 2 minggu lalu Bang, ketika ada informasi soal vaksin lalu saham-saham farmasi ini melesat. Sebenarnya secara fundamental kan saham farmasi bisa dibilang baik, tapi kan pergerakannya kemarin sampai bahkan akhirnya di auto-suspend oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kayak gitu ngebedainnya gimana Bang? Apakah memang itu gorengan atau memang karena sentimen vaksin yang begitu bagus? Ya, even pun kalau bicara masalah vaksin kan harusnya sektornya yang bergerak ya. Jadi kalau kita lihat apakah semua sektor farmasi kemarin bergerak? Yes, memang semua terapresiasi oleh kondisi COVID atau kondisi vaksin. Yang kedua tadi, apakah terlihat ada perbedaan pergerakan? Kalau kita lihat kemarin kan ada yang cukup signifikan tuh di sektor farmasi. Ada yang naiknya bisa dibilang cukup signifikan sekali, sementara di emiten sektor yang lainnya cukup bisa dibilang kenaikannya relatif tidak cukup besar. Yang ketiga bisa dilihat bahwa progresnya, artinya bahwa ini kan masih dalam fase yang bisa dibilang belum cukup confirm untuk proses distribusi vaksin yang kadang-kadang bisa menjadi menambah omset tadi bagi emiten farmasi. Tapi ternyata kenaikannya juga di luar dugaan. Bahkan kalau dari sisi valuasi, ini juga sudah relatif sangat irasional sekali dari sisi valuasinya. Jadi kondisi-kondisi itu yang membuat bahwa memang kenaikan yang sifatnya tidak irasional ini yang memang perlu dicermati oleh para pelaku pasar kita, khususnya tadi investor retail kita yang karena biasanya secara psikologis begitu disuguhkan dengan kenaikan-kenaikan yang fantastis, ada rasa ingin untuk menikmati keinginan untuk mendapatkan return tersebut, sehingga ketika masuk bahwa dia tidak sadar bahwa harganya sudah bubble. Nah, hal-hal yang seperti ini memang tadi perlu dicermati oleh investor, khususnya tadi investor retail yang memang cukup banyak dalam 1-2 tahun ini masuk ke bursa kita. Tapi kalau udah kecemplung gimana nih Bang? Ternyata kita waktu ngelihat portofolio, wah ternyata saya ada di saham ini nih. Nah, mendingan keluar atau gimana Bang taktiknya nih buat investor retail?
Ya, kalau tadi udah kategorinya irasional pergerakannya, artinya tidak sepadan dengan fundamentalnya, maka tadi bahwa investor harus tidak tabu untuk melakukan cut loss. Hmm. Karena memang cut loss itu harus diperlukan ketika kita melakukan kesalahan. Walaupun kesalahannya ada dua, ada yang dari emitennya, ada juga dari kesalahan tindakan investasi kita. Jadi memang cut loss bukan hal yang tabu. Jadi mau nggak mau memang harus model seperti ini cut loss. Kalau dengan catatan tadi memang bahwa dari sisi fundamental tidak ada harapan lagi. Nah ini yang perlu dicermati karena biasanya kalau ini terus dibiarkan kita sudah tahu bahwa banyak juga emiten-emiten yang sudah mengarah kepada delisting. Jadi yang seperti ini yang upaya yang bisa meminimaliskan resiko dalam hal berinvestasi. Oke, jadi mendingan cut loss sekarang daripada ruginya makin besar ke belakang ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfred sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini.